Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlin Devi Rahma, dan di sini ada teman saya Uci Intan Permatasari dan ada Firdausi Al-Husna. Di sini kami dari kelompok 2A, kami dari mahasiswa profesi penisa. Di sini kami akan memberikan edukasi dan juga tips terkait pengurangan resiko terjadinya cedera pada tim SAR maupun relawan saat terjadinya bencana. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanggap darurat bencana. Biasanya pelaksanaan tanggap darurat bencana itu akan dilakukan oleh beberapa tim seperti tim SAR, kemudian Basarnas, dan juga relawan. Nah, mereka merupakan tim gerak cepat yang akan membantu saat terjadinya bencana. Nah, biasanya dalam tanggap darurat bencana ini para tim itu mengabaikan keselamatan dan juga kesehatannya. Maka dari itu, di sini kami sebagai fisioterapis akan memberikan edukasi sekaligus tips bagaimana sih cara mengurangi resiko terjadinya cedera pada relawan saat melakukan tanggap darurat bencana. Nah, apa aja sih kasus ataupun cedera yang biasanya bisa terjadi kepada relawan saat melakukan tanggap darurat bencana? Nah, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang sprain ankle. Nah, biasanya pada relawan saat melakukan tanggap darurat bencana, nah apa aja sih kasus ataupun cedera yang biasanya terjadi pada relawan saat membantu para korban bencana? Kemungkinan cedera yang biasanya terjadi pada relawan salah satunya yaitu cedera pada kaki, yaitu sprain ankle. Kenapa relawan akan mengalami cedera sprain ankle ini? Karena seperti yang kita tahu, tugas relawan itu harus cepat dalam menangani para korban bencana. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, gimana sih tips supaya terjadinya cedera pada relawan itu bisa minim? Yang pertama, sebelum terjun ke lapangan, kita bisa melakukan stretching terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, alas kaki ataupun sepatu yang kita gunakan harus nyaman dan sesuai dengan bentuk arkus kita. Dan yang ketiga, hak dari sepatu tidak boleh terlalu tinggi karena hal tersebut bisa memicu terjadinya terkilir seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika sudah terjadi cedera? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita bisa melakukan pertolongan pertama, yaitu dengan kompres es. Kemudian kita bisa meninggikan kaki kita setinggi dari jantung kita, jadi seperti diberikan bantal, kemudian kaki kita ditaruh di atas bantal itu untuk mengurangi dari bengkaknya. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu adalah penguatan yang paling penting, karena kan tadi dari penyebabnya sendiri sprain ankle disebabkan karena robekan dari jaringan di pergelangan kaki berupa ligamen. Nah, untuk itu kita perlu melakukan penguatan untuk memperkuat jaringan-jaringan di pergelangan kaki tersebut seperti otot, kemudian ligamen, tendon. Jadi ketika jaringan-jaringan tersebut kuat, maka kestabilan di kakinya juga akan bagus dan itu akan mengurangi resiko terjadinya dari sprain ankle tersebut. Oke, selanjutnya kemungkinan terjadi cedera yaitu pada shoulder dan juga bagian leher. Kenapa? Karena banyak
gerakan-gerakan yang tiba-tiba maupun gerakan yang sangat berlebihan ketika tim maupun relawan saat evakuasi korban. Ada salah satu contoh edukasi yang bisa dilakukan kepada tim dan juga relawan, yaitu sebelum dan sesudah evakuasi, yaitu kita bisa melakukan stretching exercise pada sebelum melakukan evakuasi 10-15 menit di bagian bahu dan juga bagian leher, dan setelah melakukan evakuasi juga disarankan untuk melakukan stretching exercise agar bisa kembali seperti keadaan sebelum dari evakuasi. Ada gerakan-gerakan yang mungkin bisa dilakukan sebelum dan juga sesudah evakuasi. Oke, terkait pengurangan risiko cedera yang mungkin terjadi pada bagian bahu dan juga leher, tim dan juga relawan setelah melakukan evakuasi bisa dilakukan di rumah, itu melakukan penguatan pada bagian bahu dan juga leher sehingga menurunkan tingkat risiko cedera pada bagian bahu dan juga leher. Selanjutnya, kemungkinan keluhan yang bakal muncul itu ada low back pain, di mana low back pain ini adalah nyeri punggung bagian bawah yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Ketika keluhan low back pain ini muncul, kita bisa melakukan beberapa exercise yang dapat dilakukan ketika keluhan ini dirasakan. Baik, kenapa relawan ini banyak mengalami sakit pinggang? Bisa karena mengangkat berat-berat seperti mengangkat tandu. Baik, keluhan low back pain ini muncul bisa karena ada beberapa cara mengangkat benda atau barang berat dengan salah posisi.